Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita masih mendiskusikan tentang amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke Mas Fauzan dulu, Mas Fauzan. Kira-kira dari amandemen ini, kalau dalam perkiraannya tidak waktu lama, itu apa implikasi terhadap masyarakat? Ya, tentu saja implikasi itu sangat banyak sekali bagi para penyelenggara negara, baik itu di eksekutif, di legislatif maupun yudikatif. Ini kan adanya haluan negara ini memudahkan mereka di dalam melaksanakan kerja-kerja untuk menuju apa yang menjadi cita-cita pembangunan nasional. Sehingga baik di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif itu memiliki satu haluan yang sama, visi yang sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, dampaknya ketika visi misi dari para penyelenggara negara yang disebut dengan trias politika itu sudah sama, rakyat pun, masyarakat pun juga akan mendapatkan kepastian. Seperti tadi Mas Habib cerita misalnya sudah tahu mau ada jembatan Sunda, orang sudah berpikir akan investasi dan sebagainya, dan itu sudah menjadi haluan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, orang akan enak. Tapi kalau tidak ada tentu akan berubah. Saya nggak bisa membayangkan mungkin ketika sekarang ini gagasan untuk pindah ibu kota negara ke Kalimantan, mungkin orang-orang di Kalimantan juga sudah berharap, wah ini kalau di daerah sini jadi ibu kota negara, tanah tempat saya bakal naik nih. Nah kalau tiba-tiba berubah, nah tentu ini kan akan memberikan istilahnya ya, PHP ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Ini orang akan kecewa dan boleh jadi akan menimbulkan gejolak. Nah, oleh karena itu implikasinya tidak hanya bagi penyelenggara negara tapi juga bagi rakyat. Bagi rakyat itu akan adanya kepastian, termasuk bagi dunia usaha. Ini penting. Dunia usaha ini kan selalu membutuhkan kepastian. Tadi Mas Habib bercerita sebagai lawyer korporat itu bagaimana perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi itu juga wait and see terus. Wait and see terus. Ini gimana saya mau ke sini nggak jelas nih. Nanti jangan-jangan pusatnya oke, daerahnya enggak. Provinsinya oke, kabupatennya enggak. Saat ini oke, besok belum tentu. Nah, itu masalahnya. Kalau soal institusi antar institusi begitu, Pak. Betul. Oke lah ya. Tapi kalau soal jangka waktu, Pak. Sekarang ini oke misalnya nih. Soal ibu kota saja. Itu kan akan berimplikasi pada mapping kawasan ini untuk pertanian, kehutanan dan lain sebagainya seperti apa, ya kan RT/RWP lah ya, RT/RW. Kita investment ya kan mau bikin sawit misalnya di Kalimantan Timur. Ketika itu menjadi ibu kota, tentu kan pasti nggak akan bisa terlalu dekat dengan ibu kota. Perkebunan, keluar, ya kan, perkebunan. Paling izin sudah keluar. Izin itu untuk mendapatkan izin itu sudah investment berapa miliar rupiah untuk sampai dengan izin ya kan, pembebasan lahan lah, kemudian dan clearing lah, bibitan dan lain sebagainya. Itu dampaknya sampai ke situ-situ. Jadi kalau kita lihat di negara luar, Pak, misalnya satu kawasan ditetapkan sebagai kawasan pertanian, sampai berpuluh-puluh tahun itu kawasan pertanian. Di sebelah kanan jalan kawasan pertanian, sebelah kiri perumahan. Seperti saya pernah lihat di Jepang gitu kan. Sampai berpuluhan tahun ini tetap aja, walaupun sudah modern ya, sudah ada Shinkansen ujung ke ujung segala macam. Dikatakan pertanian itu pertanian. Pada ada menteri mungkin tiap 5 tahun berganti gitu kan ya. Tapi dalam konteks itu mereka konsisten. Sehingga orang ingin berinvestment ya, bukan hanya sekarang kan bukan hanya swasta. Investment kan orang orientasinya swasta aja, tapi kan stakeholder pembangunan ada pemerintah daerah, ada eksekutif, ada legislatif daerah, ada swasta, nasional, ada investment dari luar. Itu semua saat ini ya selalu wait and see. Betul. Saya terus terang ada klien saya yang bisa akses pendanaan sangat besar misalnya saat ini ya, mau masuk itu tiap hari itu udah mau 10 tahun keliling Indonesia aja, keliling lihat lahan. Tapi begitu dilihat ini nanti bagaimana masyarakat, bagaimana itu lebih dari 10 menjadi kekhawatiran dia. Makanya nggak masuk dana itu, padahal akses dia gampang sekali gitu kan. Udah benar-benar udah mau 10 tahun ini baru 1 atau 2 lokasi kita benar-benar bisa berinvestasi gitu. Selalu itu menjadi kekhawatiran. Makanya saya mohon maaf Mas Fauzan bukan orang ekonomi, tapi saya mengalami yang Mas Fauzan analisa itu gitu kan, mengalami langsung. Sehingga pada akhirnya ini nggak akan berdampak kalau ini macet ya tentu manfaat ke masyarakat dari pembangunan akan
macet juga, akan lambat juga. Ya, ketika suatu daerah misalnya bisa kita dorong pembangunannya maju, kan dampaknya luar biasa. Tenaga kerjaan, pendapatan daerah, apa namanya CSR-nya, macam-macam gitu kan ya. Itu yang sekarang betul. Pada akhirnya kan kita bahas yang kecil-kecil ini ketemuin di angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan itu. Betul. Hasilnya pasti akan terus seperti itu. Kalau ini dilakukan Mas Fauzan, saya masih penasaran bagaimana kira-kira pertumbuhan ekonomi kita. Ya tentu seperti tadi disampaikan oleh Mas Hamdi bahwa dengan masuknya investor ke Indonesia dan juga ke daerah itu, mau tidak mau kan itu akan menyerap tenaga kerja. Dan ketika tenaga kerja itu akan terserap, otomatis masyarakat itu akan memiliki penghasilan. Dan ketika masyarakat itu memiliki penghasilan kan otomatis dia memiliki kemampuan untuk daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat naik dengan sendirinya, maka produksi barang dan jasa juga akan terbeli. Nah, ketika produksi barang jasa terbeli, pertumbuhan Motor lagi otomatis naik. Tenaga kerja lagi. Ya, gitu betul. Itu hukum alam ini saya kira. Nah, sekarang mengapa pertumbuhan ekonomi kita tidak sebagus itu? Salah satunya adalah karena daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah itu disebabkan antara lain karena susahnya mereka mendapatkan lapangan kerja karena investor mau masuk itu masih wait and see tadi. Gitu. Ya. Oke. Tak terasa pemirsa, pembincangan kita cukup menarik. Kita nantikan segmen berikutnya bersama Indonesia Journalist Forum. Ujung-ujungnya ya kan ke soal bagaimana mereka lebih cepat mengakses kesejahteraan. Kesejahteraan ini kan goal, tapi prosesnya adalah pembangunan yang berkesinambungan.